Warahmatullahi wabarakatuh. Lagi enggak? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadratal mubajjal murabbi arwahina ad-doktur al-habib Quraish Shihab wal habib Ali Ibrahim wal habib Hussein Ibrahim atalallahu umrahum wa nafa'ana bi'ulumihim amin ya rabbal alamin. Thumma hadratal kiram sairul asatidah wal ustadat dumtum mahfudin wa bi'inayatillahi malhudin amin. Qala Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim wa dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Teman-teman, siang ini saya akan membahas tentang hal yang penting, insya Allah ini sangat penting. Kenapa ada orang-orang yang ilmunya banyak tapi tidak bermanfaat? Pernah kita introspeksi hal itu? Ya, banyak faktornya. Salah satunya itu apa? Tidak nasrul ilm katanya. Ya, tapi ada juga yang penting yang mulai sekarang itu mulai luput, rasanya mulai luput dari kita sebagai thalibul ilm. Apa? Dalam Ta'lim Muta'alim karya Imam Az-Zarnuji, beliau ngendikan wa min ta'zimil ilmi ta'zimul ustad. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimul ustad wa bnihi wa akhir. Wa ma yata'allaqu bih. Tapi saya tidak akan membahas tentang itu. Yang saya bahas adalah wa min ta'zimil ilmi ta'zimul kitabi. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimul kitabi. Salah satu cara kita memuliakan ilmu itu apa? Dengan memuliakan kitab, memuliakan buku. Bagaimana bentuknya? Dikisahkan dari Imam Zarnuji. Beliau ngendikan bahwa ada seorang syekh namanya Syekhul Wani. Beliau itu beliau ngendikan innama utitu hadzal ilma bit ta'zim. Innama utitu hadzal ilma bit ta'zim. Saya diberi ilmu yang banyak ini itu dengan ta'zim, dengan mulia. Karena saya memuliakan ilmu. Dan perangkat-perangkatnya dan segala hal yang berkaitan dengan ilmu. Apa itu? Ya kitab, ustadz apalagi, ya kan? Ahli ilmu, ulama yang mungkin yang tidak mengajar kita, apalagi yang mengajar kita. Itu kita tadi. Salah satunya itu kitab. Dan ini yang menurut saya mulai pudar di kalangan para thalibul ilmi. Betul tidak? Iya, sering terlihat kan kitab itu ngeletak-ngeletak. Ya. Kadang apa juga kitab ditaruhnya di bawah. Kemudian apa selonjor ya. Selonjoran ya kan? Wa min ta'zimil ilmi al-wajib Allah yamudda ar-rijla Allah yamudda ar-rijla amamal kitab. Kalau di keterangannya begitu. Tidak menjulurkan kaki ke depan kitab. Jadi ada kitab, kemudian kita kakinya ke situ, ke depannya. Itu tidak takzim ya, berarti tidak memuliakan ilmu. Itu kitab-kitab yang apalagi kitab-kitab tentang Al-Qur'an ya kan. Itu kitab yang biasa, apalagi mushaf sendiri, apalagi ilmu, apalagi Quran sendiri, di mana Quran itu Ummul Ulum ya kan? Ibu dari segala ilmu. Sering saya tuh lihat ya kan? Ada Quran, di atasnya ada novel ya, boleh ada novel, ada tisu, ada HP ya betul, ada pulpen. Bahkan pulpen itu tidak dianjurkan loh. Malah kalau bisa enggak, jangan. Di Ta'lim juga dijelaskan seperti itu. Jangan naruh pulpen di atas kitab, apalagi Quran. Apalagi ada lagi apa? Baju.
kaos kaki, ya Allah, astagfirullah. Itu ya, tisu apa itulah pokoknya jangan. Jadi jangan ditaruh di atasnya itu apapun itu. Allah ya doa fauqahu au alaihi syai'an akhar. Jangan ditaruh apapun. Kacamata, ya kan? Nah, saya sering lihat tuh kacamata. Jangan, Mbak. Mbak Kang, tuh ya. Jangan. Apa ya namanya? Ya itu tadi. Terus jadi gini. Tadi ayat yang saya sebutkan wa may yu'adzim sya'irallahi fa innaha min taqwal qulub. Jadi yu'adzim itu kan takzim ya. Ta'zim. Ta'zimu syairillah memuliakan atau mengagungkan syair itu syiar-syiar. Maksudnya simbol-simbol atau segala hal yang menjadi simbol apa? Simbol Allah, simbol kemuliaan Allah, simbol ilmu dan lain-lain. Seperti apa? Ya itu tadi yang saya sebutkan. Ada kitab, kemudian ustadz dan lain-lain. Bahkan kalau saya itu dulu di pondok diajarinnya apa? Sampai sajadah itu yang ada Ka'bahnya itu nggak boleh dipakai. Iya, loh kenapa? Karena itu kan simbol Ka'bah gitu loh. Itu kan cuma gambar katanya. Yo, ya antum sendiri gimana coba? Misalnya ada mukamu ya, kalian jadi DPR misalnya suatu saat. Terus mukamu tuh ditaruh di bawah diinjak-injak misalnya. Diinjak-injak dengan sengaja gitu misalnya, dengan niat apa namanya? Niat merendahkan misalnya. Kalian sakit hati enggak? Enggak, bisa aja. Ya enggak gitu, tetap aja kan ya Allah kayak gitu. Ya kalau didudukin makanya apa namanya harus sangat hati-hati, harus sangat hati-hati. Kalau memang itu bisa dipastikan enggak bakal didudukin, ya enggak apa-apa. Tapi kalau ternyata nanti malah jadinya buat pantat gitu kan, atau buat yang lain-lain yang enggak bagus, nah itu bisa mengurangi keberkahan ilmu kita. Bisa mengurangi keberkahan ilmu kita ini. Ta'dzimu syairillah fa innaha min taqwal qulub. Jadi kalau kita mau menghormati, memuliakan apa namanya? Itu syiar-syiar simbol-simbol Allah itu ciri dari taqwal qulub. Itu bentuk pembuktian kita. Bentuk perwujudan takwa kita kepada Allah itu salah satunya ini. Bahkan saya pernah diceritakan dari kiai kami dahulu, ada dua pelajar Mesir. Dua-duanya ini ilmunya Masya Allah semuanya. Pinternya Masya Allah. Lah ketika pulang ke Indonesia itu kelihatan akhirnya yang satu manfaat banget. Punya pondok, punya ini itulah banyak. Kelihatan manfaatnya lah. Yang satu kok enggak ya gitu. Kenapa kayak gitu. Nah, setelah ditelusuri ternyata dilihat dulunya itu bagaimana. Ternyata apa? Yang satu itu yang sukses, yang bermanfaat itu beliau selalu menghargai kiblat. Menghargai kiblat apa? Gak pernah selonjor ke arah kiblat. Gak pernah selonjor ke arah kiblat. Terus apalagi ya itu hal-hal yang tadi saya sebutkan itu beliau sangat memuliakan. Malah praktek. Gitu ya, kalau susah ya gimana lagi ya kan, tapi yang penting itu kita jangan kebiasaan gitu loh, seenggaknya kita ada pandangan bahwa oh ini kurang baik gitu. Jadi kita bisa hindari gitu ketika kita mampu gitu loh ya kan. Nggak mungkin misalnya ternyata ada tempat yang arahnya itu cuma ngadep kiblat terus kita mau ngadepnya kemana, kan nggak bisa ya kan ya. Adalah saat-saat yang apa namanya yang ditolerir ibaratnya, nggak apa-apa, tapi yang penting tidak dengan yang penting kita sudah sadar bahwa itu
Ya itu salah gitu, itu salah. Terus juga berarti mendengarkan, nih bagus. Terus lanjut itu ya tadi wa may yu'adzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Saya mau ngomong apa lagi? Jadi lupa. Eh ya itu ta'zim syairallah. Terus apa lagi ya? Enggak. Terus enggak biasa aja ya. Ta'zim syairallah. Lah terus ya udah kita ke topik yang lain dulu. Enggak beneran. Jadi itu yang pertama saya mau bahas tentang ini ta'dzimu syairillah. Kemudian selanjutnya salah satu ta'dzim biar kita itu apa dapat keberkahan ilmu dan bermanfaat juga apa? Harus menjaga diri, menjaga hati agar selalu bersih ya kan? Selalu bersih. Dalam surat apa itu? Wala tastawil hasanatu walas sayyi. Idfa billati hiya ahsan. Faidal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Pernah nggak? Pernah baca artinya nggak? Pernah merenunginya nggak? Tahu nggak artinya? Ini level dewa sih ini. Loh, iya loh. Idfa billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan itu, ya. Tolaklah kejahatan itu billati hiya ahsan. Dengan cara yang paling baik. Bukan cuma baik, tapi paling baik. Billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Sehingga orang yang di antara kamu dan dia itu ada adawah, apa adawah? Permusuhan. Kamu sama dia itu musuhan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Menjadi seakan-akan teman yang dekat. Menjadi seakan-akan bestie. Jadi teman yang musuhin kamu itu kamu bikin dia iya. Oke. Ya gitu ya. Jadi apa namanya? Eh ya, itu ya apa tadi yang terakhir harus apa? Harus bersih hati. Sehingga orang yang kita itu punya punya permusuhan sama dia menjadi baik. Kita jadi lah itu level yang lebih tinggi lagi. Nah itu wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin hadzim. Enggak ada yang bisa ngelakuin itu kecuali orang-orang yang sabaru, yang sabar. Wa ma yulaqaha illa dzu hadzin hadzim. Enggak ada yang bisa ngelakuin itu kecuali orang-orang yang punya bagian besar, punya pahala yang besar dan kedudukan yang besar di sisi Allah. Jadi kalau pengen dapat kedudukan yang besar di sisi Allah, maka jadilah orang-orang yang seperti itu, walaupun sulit, ya kan? Ya, jadi ini kemudian terakhir closing powernya, kita itu kan katanya orang-orang pilihan, ya kan? Katanya. Ya makanya harus dibuktikan. Masa orang-orang pilihan tidak memuliakan kitab, tidak memuliakan Al-Quran, gitu kan. Siapa lagi kalau bukan kita? Masa tukang gorengan di luar kan nggak mungkin. Beliau memang sudah loh iya kan beliau itu tidak bersentuhan langsung sama Quran, iya kan? Nggak bersentuhan langsung sama kitab. Wajar kalau beliau nggak seperti itu. Lah kita yang setiap hari di sini itu seperti itu, masa nggak memuliakan? Dan juga apa harus apa alat toharoh, kalau mau megang itu dalam keadaan suci ya, wudhu dulu. Nah if not apa saya mau bilang, kalau bukan kita siapa lagi, ya kan? Kalau bukan sekarang kapan lagi? If not us, who? If not now, when? Kapan lagi, ya? Ya, a'ti kullakal ilma yu'tikal ilmu kullahu. Berikan seluruhmu untuk ilmu, maka ilmu akan memberikan seluruhnya kepadamu. Ya.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.